Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-135. Ayat yang ke-135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat yang ke-135. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar mereka menjadi qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi, orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah. Al-Qawwam, penegak keadilan, adalah sebuah kata yang menunjukkan makna lebih atau sigoh mubalaghah. Artinya, jadilah kalian penegak keadilan dalam segala kondisi terhadap hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Adil terhadap hak-hak Allah adalah tidak memakai nikmat-nikmatnya untuk bermaksiat kepadanya. Akan tetapi, harusnya dipergunakan dalam ketaatan kepadanya. Sedang adil terhadap hak-hak manusia adalah menunaikan segala hak-hak yang menjadi tanggung jawabmu, sebagaimana engkau meminta hak-hak dirimu. Maka, Anda seyogianya menunaikan nafkah-nafkah yang wajib dan hutang-hutang dan bermuamalah terhadap manusia dengan akhlak dan tata krama yang Anda sendiri ingin diperlakukan dengannya, juga dengan penghargaan dan sebagainya. Di antara bentuk-bentuk keadilan yang paling agung adalah adil dalam menilai ucapan atau pandangan dan orang-orang yang memiliki pandangan tersebut. Tidak menetapkan untuk salah satu perkataan atau salah satu dari dua orang yang berselisih hanya karena bernisbah kepadanya atau kecondongannya kepada salah satunya. Akan tetapi ia harus berlaku adil di antara keduanya, dan di antara keadilan itu adalah menunaikan kesaksian yang ada padamu dalam bentuk apapun, hingga walaupun atas orang-orang yang dicintai, bahkan atas diri sendiri. Karena itulah Allah berfirman, syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maksudnya, janganlah kalian mempertimbangkan seorang yang kaya karena kekayaannya dan seorang yang miskin dengan prasangka bahwa hal itu adalah sebagai belas kasih baginya. Akan tetapi, bersaksilah dengan benar atas siapapun orangnya. Menegakkan keadilan adalah di antara perkara yang paling agung dan paling menunjukkan akan keberagaman penegak keadilan tersebut dan sikap hati-hatinya serta kedudukannya dalam Islam. Maka wajiblah atas orang yang mau menasihati dirinya
dan menghendaki keselamatan dirinya agar memperhatikan hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan selalu menjadikannya di hadapan matanya dan tujuan keinginannya, dan agar ia menghilangkan dari jiwanya segala hal yang menghalangi dan merintangi dirinya dari menegakkan keadilan atau mengamalkan keadilan tersebut. Dan rintangan yang paling terbesar dalam hal itu adalah mengikuti hawa nafsu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar menghilangkan rintangan tersebut dalam firman-Nya. Fala tattabi'ul hawa ang ta'dilu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Yaitu janganlah kalian mengikuti syahwat dari diri kalian yang bertentangan dengan kebenaran. Karena bila kalian mengikutinya, niscaya kalian akan menyimpang dari kebenaran dan kalian tidak diberi taufik kepada keadilan. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu akan membutakan mata hati orang tersebut. Hingga ia akan melihat kebenaran itu sebagai sebuah kebatilan. Dan kebatilan itu sebagai sebuah kebenaran. Atau ia mengetahui kebenaran lalu meninggalkannya demi hawa nafsunya. Maka barang siapa yang selamat dari hawa nafsunya, niscaya ia akan diberi taufik kepada kebenaran dan akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan tatkala Allah menjelaskan bahwa yang wajib adalah menegakkan keadilan, Allah juga melarang dari perkara yang bertentangan dengan hal tersebut, yaitu penyimpangan lisan dari kebenaran dalam persaksian atau selainnya, dan pembelokan kata dari kebenaran yang dimaksudkan dari segala sisinya atau dari beberapa sisinya, dan termasuk dalam hal itu adalah pembelokan kesaksian dan tidak menyempurnakannya atau penakwilan seorang saksi atau suatu hal yang lain, karena sesungguhnya ini adalah di antara bentuk penyimpangan. Karena menyimpang dari kebenaran ridu atau enggan menjadi saksi, yaitu kalian meninggalkan keadilan yang ditetapkan pada kalian seperti seorang saksi yang meninggalkan kesaksiannya, atau seorang hakim yang meninggalkan pengadilannya yang wajib dilakukan olehnya. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan, yaitu meliputi apa yang kalian kerjakan, mengetahui perbedaan perbuatan-perbuatan kalian yang tersembunyi maupun yang nampak. Hal ini mengandung ancaman yang keras kepada orang yang menyimpang dalam berbicara atau meninggalkan yang seharusnya dikerjakan. Dan yang lebih utama dan lebih patut lagi adalah orang yang menetapkan hukum dengan kebatilan atau bersaksi dengan saksi palsu, karena sesungguhnya hal tersebut adalah kejahatan yang paling besar. Karena dua orang yang pertama telah meninggalkan kebenaran saja, sedang yang terakhir ini meninggalkan kebenaran dan menegakkan kebatilan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.